Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbabud da'ful muslimin wa sukutil khilafah. Pertama, sebab-sebab lemahnya umat Islam dan runtuhnya khilafah. Yang pertama adalah fasadus syakhsiyatil muluk wal umara. Rusaknya kepribadian, keagamaan para raja-raja dan para penguasa. Rusak agama, tidak paham agama, ya nak? Membaca Al-Fatihah pun harus dilurihan, ya nak? Judul Al-Fatihah asal lurihan nyurai, jangan masuk kayat kita, asal lurihan. Jadi ini rusak. Kemudian kalau sudah rusak agama, kepribadian, tentu saja kebijakan-kebijakannya tidak soleh. Kebijakan tidak soleh. Maka ini problemnya. Mereka nanti hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Mereka juga nanti tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Kenapa? Karena mereka tidak punya asabiyah diniyah. Dia tidak punya asabiyah keagamaan. Dia tidak melihat kekurangan pada orang kafir. Maka akhirnya sidang jemaah tidak jarang mereka bekerja sama dengan kaum kufar untuk menyerang saudaranya umat Islam. Jadi ini fasaduddin indal umara. Ini problemnya. Kemudian kalau tidak soleh, manajemen harta gagal, manajemen aset negara dihambur-hamburkan. Kemudian kalau tidak soleh, kemanusiaannya juga bermasalah. Dia raja tega, dia akan menggunakan pedang kekuasaan untuk menzolimi rakyatnya. Kenapa? Karena tidak soleh, tidak takut akhirat. Ini persoalan. Pajak. Terus pajak alai. Iya, pajak. Luar biasa. Jadi nauzubillah, fasad ad-din inda al-umara. Maka harus buat peloan tu. Jadi harus ditukar. Kedua, al-khauf wal jubn, pengecut, rasa takut pada diri ulama fi iqamatil haq, untuk menegakkan kebenaran. Ulama-ulamanya pengacui, ulamanya tensi rendah, ya nak? Makan sambalado rajin tapi jantung maretek. Ulama-ulamanya pengacui. Kepersoalan. Di samping itu ulamanya ada yang berkhianat juga. Fasad. Ya, ulama mudah diadu domba. Sidang jemaah, ulama-ulama takut menyampaikan kebenaran. Bahkan ulamanya anti kalimat jihad. Ulamanya tidak memihak kepada kebenaran. Atau orang yang didudukkan kau di posisi ulama, anan dibacanya Injil, ya nak? Menteri agama dan referensinya Injil. Antum tahu, kalau itu dijadikan dalil, ada bagi dia dianggapnya itu sebagai hujah, berarti dia telah mengakui kebenaran Injil, maka lepaslah imannya kepada Al-Quran. Lepas iman dari Al-Quran, maka berubahlah statusnya di mata Allah menjadi kafir. Murtad dia itu. Murtad tuh. Nggak main-main.
Tidak beristidlal, menganggap kitab-kitab suci yang lain jadi hujjah, jadi argumentasi, jadi referensi. Nauzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, fasadul ulama. Maka dikaitkan oleh oleh Rasulullah dalam hadis Abu Nuaim fi Hilyatil Auliya, sinfani minan nas, dua kelompok manusia, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua kelompok manusia, jika dua kelompok itu baik, baiklah manusia, rakyatnya baik. Jika dia rusak, rusak manusia. Al ulama wal umara, ulama dan umara. Yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, intisarus subhat. Yang ketiga penyebab lemahnya Islam, intisarus subhat indal muslimin anid din wa anis siyasa wa ani kulli syai'. Tersebarnya subhat-subhat. Ya nak, aliran sesat banyak, rusak akidah, rusak akidah. Kalau nak salah saya dengar juga di dekat-dekat sini sudah muncul pula aliran tidak boleh memakan yang berdarah-darah. Dia bikin syariat baru selain syariat Nabi. Ini kacau ini. Ini kalau benar ini bisa sesat, ini luar biasa sesatnya nih. Ya nak, dulu gurunya datang dari luar. Jadi sidang jemaah, hati-hati. Ya, intisarus subhat, sekuler. Umat Islam dilarang berpolitik. Urusan masjid, politik, sekuler, liberal, subhat. Ya nak, maka kini kau yang tersebar di Indonesia kau subhat. Pihak-pihak Abu Janda CS membuat subhat. Ade Armando CS membuat subhat. Intisarus subhat. Yang kelima, yang keempat apa yang kelima? Yang keempat, sidang jemaah yang dirahmati Allah, hubus syahwat. Hubus syahwat. Dunia hedonis. Ya. Pokoknya happy-happy, bersenang-senang saja. Persoalan agama nomor sekian. Terus sidang jemaah, ada muta'awun alal birri wa taqwa. Nomor berapa itu? 5. Kerjasama. Tidak ada lagi kerjasama terhadap kebaikan, sokong menyokong. Tidak ada. Yang tadi kata Ustaz Kam tertangkap, ya silakan. Namanan punah marasai dan kawan ko mudah itu juga. Tadakhul, setelah itu da'ful muslimin fi muwajahatil adu. Lemah umat Islam melawan musuh karena di dalam sudah ada musuh. Munafik, kafir sudah berjalan di dalam. Jadi sudah tidak kuat bersatu melawan musuh. Da'f. Kemudian gagal tanzim, gagal manajemen. Umat Islam kelemahannya manajemen. Sejak dahulu itu, dalam bahasa tata negara Islam namanya tanzim idari. Tanzim idari, gagal manajemen, penataan birokrasi internal. Gagal manajemen, mengelola potensi umat. Awak harus pandai mengelola potensi umat. Ya nak, nan karya suaranya awak suruh menggalai bawang. Tidak perlu pakai mic, bawang jadi bola. Ya nak, nan lembut tangannya awak suruh menulis rancak-rancak tulisan, tidak perlu mengetik. Nan kasar pahonya awak suruh jadi atlet pelari, kancang larinya. Nan kasar langannya awak suruhnya membuat khandak, nyo mencangkue bat itu. Tak langannya kasar. Jadi ado-sadonya untuk memanage potensi. Ya nak, kalau gadang kepala pada badan, itu tandanya cerdas, bukan kurang gizi. Banyak otak dipakai pada. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah,
kelola potensi. Jangan sampai gagal manajemen. Ikulah dikeluhkan dek Buya Hamka. Manajemen su. Umat Islam kau pakai manajemen surau. Manajemen surau. Bawa manajemen surau. Sadonyo lillahi ta'ala seh. Padahal Quran iza tadayantum segala macam catat birokrasi. Itu bukan apa? Rapi. Hadis saja sidang jemaah harus jalan sanadnya. Ah, ini gagal manajemen. Yona, bukti gagal manajemen. Ya, kita ini sebenarnya bukan kekurangan orang cerdas, tapi kadang-kadang tidak sesuai pada porsi dan keahliannya. Ya nak, Menteri Agama tentara, lah protes umat. Setelah diprotes umat, jadi sidang jemaah dirahmati Allah, ini problem, ya, gagal manajemen. Terus sukutu amwalil muslimin fi yadi kafirin, jatuh harta umat Islam ke tangan musuh. Jatuh harta umat Islam ke tangan musuh. Tambang emas, aset alam. Kalau rakyat menambang ameh, tambangan liar namanya, ditangkok-tangkok. Kalau orang asing, tambang semuanya jatuh ke tangan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, awak harus cerdas lah. Kini dinar dirham. Ambo terus terang, ambo semangat dinar dirham itu bagus, tapi konsepnya perlu tanya lihat. Ada pasar dinar dirham.